Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Edin Haryanto. Saya di sini mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah merupakan bahasa internasional di mana kalian di SD khususnya mulai kelas 4 sampai kelas 6 sudah diperkenalkan. Di SMP ini nanti akan diperdalam lagi. Kemudian pada kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, materi yang saya bawakan adalah tentang tata krama. Saya kira anak-anak sudah mengerti apa tata krama itu. Tata krama itu sangat diperlukan dalam kegiatan atau dalam pergaulan kita sehari-hari. Yang pada intinya tata krama adalah suatu aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku pada pergaulan di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Materi masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Ngawi tahun pelajaran 2021-2022. Tata krama siswa. Anak-anak, coba kalian amati gambar slide tersebut. Gambar ke-1 menunjukkan perkelahian antar pelajar. Gambar kedua, sikap yang dilakukan oleh beberapa pelajar laki-laki sedang membuli teman perempuannya. Gambar ketiga, perilaku siswa yang merokok di sekolah. Kamu perhatikan baik-baik. Bagaimana menurut Anda sikap atau perilaku tersebut? Ya, tentu saja perilaku tersebut tidak sesuai dengan tata krama siswa di sekolah atau sopan santun siswa di sekolah. Anak-anak, pada materi tata krama siswa kali ini akan kami sampaikan poin-poin tentang tata krama tersebut. Yang pertama, tentang arti tata krama. Tata berarti aturan, kaidah, atau susunan. Krama berarti ragam hormat. Tata krama berarti aturan atau kaidah sopan santun. Pengertian tata krama atau sopan santun atau biasa disebut dengan etiket, yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuan sopan santun adalah untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Berikutnya, dasar-dasar etiket atau tata krama adalah sopan santun
memberi perhatian kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain, menepati waktu dan janji, memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, berusaha untuk memahami orang lain. Penjelasan dari beberapa gambar yang telah dicontohkan di atas, bahwa sikap yang dipertontonkan oleh para siswa tersebut tentu saja tidak sesuai dengan perilaku atau ya adat ketimuran, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja apa yang kita lakukan seharusnya atau harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Misalkan kalau kita sedang berjalan, kemudian di sebelah kita ada orang tua yang sedang duduk, ya kita sebaiknya meminta atau mengucapkan permisi, tidak nyelonong saja. Itu bagian dari sopan santun. Misalnya yang lain untuk memberi perhatian kepada orang lain. Ya, misalkan kalau ada orangnya yang sakit, teman kita yang sakit, atau ya ini sebaiknya kita jenguk atau kita tengok. Hubungannya dengan menjaga perasaan, kita tidak berbicara menyinggung perasaan orang lain. Memiliki rasa toleransi, ya ini juga apa yang kita lakukan tidak baik bagi orang lain, sebaiknya tidak kita lakukan. Menguasai diri, contohnya misalnya tidak mudah emosi. Menepati waktu, menepati janji, ya kalau berjanji ya harus kita tepati. Berjanji akan tepat waktu, datangnya ya kita usahakan datang tepat waktu. Demikian untuk penjelasan tentang dasar-dasar tata krama. Berikutnya, manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Dengan adanya tata krama, ini perilaku atau pergaulan manusia tidak bebas atau seenaknya sendiri. Ya. Dengan adanya tata krama ini banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Di antaranya membuat seseorang disegani atau dihormati atau bahkan disenangi. Yang kedua, kemudahan hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Yang keempat, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Ini adalah manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Kalau manusia tidak diatur dalam suatu tata krama, nanti yang kuat akan menindas yang lemah.
Yang berkuasa akan menindas yang tidak berkuasa, sehingga akan terjadi hukum alam atau hukum rimba. Ini yang akan merusak suatu tatanan dalam masyarakat. Tata krama yang perlu diperhatikan. Ada 3 ini poinnya yang sering kita lakukan secara tidak sadar. Ini adalah yang pertama, tata krama berbicara. Tata krama berbicara, misalnya jika berbicara atau orang lain berbicara, kita tidak menyela. Kita tunggu sampai selesai. Atau kalau misalnya terpaksa harus menyela, kita harus bilang interupsi atau mengganggu sebentar dan sebagainya. Tata krama berpakaian. Nah, ini sebagai orang timur, ya, kita punya budaya timur. Ini berpakaiannya adalah sesuai dengan budaya timur. Tidak berpakaian yang mengumbar atau misalnya berpakaian tidak sesuai dengan budaya timur adalah mengumbar aurat, ya, itu termasuk bertentangan dengan budaya timur. Tata krama makan dan minum. Ya, apa ini kira-kira? Di antaranya misalnya makan dan minum itu sewaktu kita makan dan minum tidak berbicara. Ya, sewaktu makan dan minum kita tidak berbicara. Itu adalah tata makan dan minum. Anak-anak, tata krama berbicara tadi sudah saya sampaikan secara garis besar. Namun di sini saya sampaikan ada beberapa secara rinci. Berbicara seperlunya saja. Tidak monopoli pembicaraan. Jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Hendaklah berbicara jujur, terus terang, tidak mengada-ada. Jangan menyindir, berlagak sombong, dan merendahkan orang lain. Hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengarkan dengan penuh hormat. Jangan menyela pembicaraan. Berbicara sopan dan menyapa dengan hormat. Mengucapkan terima kasih bila ditolong. Tidak mengejek, menyindir, mengolok. Tidak berbicara ketus, omong kotor, kasar. Tidak boleh memegang kepala teman. Itu diantaranya tata krama berbicara. Selama di sekolah, tentu kita berinteraksi antara guru dan karyawan sekolah, tamu dinas sekolah. Saya ulangi lagi, di dalam sekolah tentu saja sebagai siswa kita tentu saja berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak karyawan atau karyawati sekolah, dan tamu dinas sekolah. Sikap apa yang harus kita lakukan?
sikap siswa pada guru dan karyawan sekolah serta tamu dinas sekolah. Yang pertama, siswa wajib menghormati semua guru dan karyawan yang ada di sekolah. 2. Pada saat berpapasan dengan guru, siswa wajib memberi salam kepada guru. 3. Berbicara dengan guru atau karyawan, gunakan kata-kata permisi atau minta tolong dan terima kasih. 4. Berbicara dengan guru wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau menggunakan bahasa Jawa kromo. 5. Siswa wajib menghormati tamu sekolah, baik tamu dari dinas maupun tamu orang tua siswa dengan memberi salam. 6. Siswa wajib membantu tamu yang datang dengan cara mengantarkan atau menunjukkan ruangan yang akan dituju oleh tamu. Berikutnya, seragam rapi cermin pribadi. Di dalam kegiatan sekolah atau ketika kita berada di lingkungan sekolah, anak-anak sudah diberikan tentang seragam sekolah SMP Negeri 3 Ngawi. Untuk itu, tolong digunakan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Bagaimana ulasan seragam rapi cermin pribadi? Pertama, selalu gunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Jangan sampai salah. Yang kedua, berpakaianlah dengan semestinya. Anda berada di sekolah, bukan mal ataupun tempat lain. Ketiga, seragam sekolah Anda akan mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda. Berpakaian di sekolah, siswa yang datang ke sekolah pada hari-hari belajar diwajibkan seragam sekolah yang sudah ditentukan. Baju biru putih dengan kaos kaki putih. Baju seragam khusus yaitu batik untuk kelas 7 dan kotak-kotak atau mungkin yang lainnya. Menggunakan sepatu hitam polos tanpa hiasan. Menggunakan atribut sekolah berupa badge, lokasi, dan dasi. Baju pramuka lengkap dengan atribut pramuka, sepatu hitam dengan kaos kaki hitam. Menggunakan seragam olahraga. Siswa datang ke sekolah di luar jam belajar wajib menggunakan pakaian sopan atau hem dengan menggunakan sepatu. Memasuki pintu gerbang sekolah, jaket harus dilepas. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan bagaimana cara berpakaian atau berseragam sekolah yang seharusnya. Contoh seragam sekolah bisa Anda lihat pada slide atau gambar tersebut. Berikut tentang etika berdandan di sekolah. 1. Tidak
tidak berdandan atau menggunakan bedak berlebihan. 2. Tidak menggunakan pemerah bibir. 3. Tidak menggunakan cat kuku. 4. Bagi yang berjilbab menggunakan jilbab polos sesuai ketentuan seragam. 5. Rambut disisir rapi. Bagi yang tidak berjilbab, bila rambut melebihi bahu wajib diikat atau dikucir. 6. Memasukkan baju ke dalam celana atau rok dan menggunakan sabuk polos sekolah. 7. Tidak menggunakan perhiasan emas atau bahan lain yang berlebihan. Demikian anak-anak materi yang bisa saya sampaikan. Mengingat waktu, untuk slide berikutnya bisa Anda pelajari atau Anda baca sendiri hingga selesai. Silahkan setelah kegiatan ini Anda bisa membuat rangkuman. Saya akhiri, sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Sekian materi tata krama, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, kemudian bisa mempraktekkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga kesehatan, jaga kebersamaan untuk melawan COVID-19. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.